Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf 2 hari kemarin saya nggak bisa live karena ya itu perubahan cuaca nih ekstrim di Pontianak nih. Ya, kadang-kadang paginya sampai siang tuh panas gitu, begitu malam dinginnya bukan main gitu. Pontianak mandi kok rasanya kayak di puncak gitu, dingin. Jadi mohon maaf 2 hari yang lalu kita belum bisa live. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi membahas tema yang sudah kita sepakati hari apa ya? Rabu ya? Hari Rabu ya, yaitu benarkah Allah janji ngabulkan doa gitu. Ya. Akidah ini penting sekali untuk kita bahas ya, dan kita verifikasi kepada Al-Qur'an gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi keyakinan masyarakat umat Islam nih, ya kan? Premis satu, doa pasti dikabulkan, ya. Ini kata Ustadz kampung sampai Ustadz yang S3. Semua Ustadz bilang doa pasti dikabulkan. Nggak ada yang berani nolak gitu. Kenapa? Karena rujukannya ayat gitu kan. Tetapi begitu dibenturkan dengan kenyataan, fakta, bahwasanya kok kita minta doa ini kok nggak dikabul-kabulkan gitu kan. Nah disitulah muncul narasi-narasi ngarang gitu ya. Narasi-narasi ngarang. Muncullah premis kedua, ya kan? Premis pertamanya tadi doa pasti dikabulkan. Ya, ketika tidak sesuai dengan fakta, gitu kan. Muncul premis kedua. Untuk apa? Ya untuk beradaptasi dengan fakta itu, gitu. Fakta bahwasanya tidak semua doa itu dikabulkan, gitu. Lahirlah premis kedua. Apa itu premis kedua? Doa itu tetap dikabulkan, cuman dengan 3 mekanisme katanya gitu, ya kan? Dengan 3 mekanisme. Pertama katanya, ada 3 tuh. Pertama langsung dikabulkan, ya, jebret gitu, langsung dikabulkan. Itu mekanisme pertama. Mekanisme kedua, ya kan, diganti dengan yang lebih baik, gitu ya. Diganti dengan yang lebih baik katanya. Kalau teman-teman doa minta Avanza diganti pakai Ferrari gitu. Ya, itu mekanisme terkabulnya doa yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau misalkan tetap sampai mati ditungguin, kok doa permintaan kita ini nggak kabul-kabul gitu kan. Ya kan, akhirnya apa? Ditangguhkan di akhirat. Ya, ditangguhkan atau menjadi pahala gitu di akhirat. Menjadi pahala gitu ya. Apa ditangguhkan di akhirat? Kalau ditangguhkan bodoh-bodoh aja, maksudnya kita mau pergi haji misalkan. Ya itu kan mau ke Mekah yang ada di dunia sekarang. Masa ditangguhkan di akhirat gitu. Ngapain di akhirat udah nggak ada haji lagi. Nah, karena narasi ini kurang logis juga, akhirnya dirubah lagi narasinya. Ditangguhkan di akhirat tuh maksudnya menjadi hitungan pahala. Ya aneh ya, doa pada dasarnya kita minta sama Tuhan jadi pahala gitu. Oke. Nah, inilah keyakinan yang ada di masyarakat. Ya, dan saya yakin teman-teman hari ini pun masih banyak yang berkeyakinan seperti ini. Ya kan, masih menjadi keyakinan umum umat Islam. Bahkan ketika mekanisme ini sudah sudah sulit lagi dijelaskan, ya kan? Ustadz-ustadznya tuh udah nggak bisa lagi menjelaskannya. Akhirnya apa? Ya pamungkas gitu ya. Keluar kata-kata pamungkas. Berarti Anda kurang beriman atau kurang yakin. Udah kacau gitu. Apa yang makanan apa? Dikait-kaitkan lagi sama makanan. Katanya makanannya haram, makanya doanya nggak dikabulkan. Udah gitu. Jadi dari kesalahan premis satu, ya, nanti kita akan bahas gitu, kita akan verifikasi kepada Al-Quran bahwasanya premis doa pasti dikabulkan itu salah gitu, ya kan. Nah, karena kesalahan premis satu merembet, lahirlah premis dua ngarang gitu ya, ya kan. Nah, karena premis dua bikin pusing gitu kan, tidak dapat diverifikasi juga, lahirlah premis-premis yang lain, hal-hal yang lain yang makin rancu aja gitu kan. Dihubung-hubungkan sama makanan halal.
Oh berarti kalau doanya nggak dikabulkan, makanannya haram, gitu kan? Berarti apa? Apa namanya? Harus melihat makanannya, gitu kan? Makanannya halal atau haram, gitu. Nah kemudian digunakan lagi ayat Quran. Apalah yang digunakan? Yang falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya Allah, saya bilang surat Abasa tuh, ya. Jadi falyanzuril insanu ila ta'ami itu kan surat Abasa itu kan artinya maka manusia lihatlah makanannya gitu. Maksudnya Allah tuh Allah pengen jelasin gimana makananmu tuh bisa jadi gitu. Prosesnya ada gitu, proses alamiahnya ada. Anna sobba benal ma asobba thumma syaqqaqnal ardo syaqqo. Ya kan terjadi hujan, bumi apa namanya? Bumi membelah dirinya, bukan membelah diri ya, retak gitu. Kemudian wa ambatna fiha habba. Jadi Allah itu dengan ayat ini ingin menjelaskan bahwasannya manusia itu ya, kenapa sih nggak bersyukur sama Allah gitu kan? Kenapa? Padahal lihat loh makanannya. Ini kan proses panjang untuk jadikan makananmu ini gitu. Tetapi sama beberapa ustadz ya dijadikan alasan apa ya? Falyanzurul insanu ila tu'ami. Lihatlah makananmu, halal atau haram. Lo gak ada hubungannya Pak deh, gitu kan. Nah, falyanzurul insanu ila tu'ami. Lihat makanannya, halal atau haram. Yang ngomong kayak gini nih Ustadz nasional. Bukan ustadz-ustadz kampung. Ya. Ustadz-ustadz yang sekolahnya di luar negeri, bayangin. Ya. Teman-teman kalau buka surat Abasa itu kan jelas banget ya. Apa namanya falyanzuril insanu ila tu'ami itu Allah ingin menjelaskan bagaimana makananmu jadi, ya kan? Tetapi digunakan landasan untuk mengkoreksi dirimu, makananmu halal atau enggak. Lah surat itu loh nggak ada bahas halal haram gitu, ya kan? Nah di sini apa namanya terjadilah pemelintiran ayat-ayat dipelintir, suka-suka dia aja gitu ya. Ya kan? Ini setelah saya perhatikan loh fenomena di masyarakat, saya nggak ngarang loh ini. Ya, cari aja teman-teman, cari aja ya apa namanya ceramah-ceramah tentang makanan halal, doa dikabulkan, makanan haram doa tertolak gitu. Pasti disebut tuh ayat itu, ya kan? Soalnya ayat sebelumnya apa ya? Kalla lamma yaqdima amaroh gitu. Ya. Apa namanya? Sekali-kali manusia tidak apa namanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka haruslah lihat makanan. Ya kan? Ustadz tuh nggak sambung lagi ayatnya, berhenti di situ. Artinya apa? Artinya manusia harus melihat makanannya lagi, halal atau haram. Lah ya gitu kan. Mau dibilang mau dibilang blow on tapi Ustadz pinter gitu kan. Lulusan luar negeri gitu kan. Mau dibilang pinter, ya salah gitu. Jadi pusing gitu kan. Nah ini salah satu akidah yang perlu kita verifikasikan ulang kepada Al-Quran. Benar nggak tuh kita ngambil premis pertama tadi, ya kan? Doa pasti dikabulkan. Oke. Nah jadi kalau teman-teman yang ikut live di sini sudah ngelihat judulnya ini bentuk skeptis, ya, atau bentuk kebingungan, oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah tidak merasa bingung, doanya sudah dikabulkan semua ya. Kalau ada, saya jamin nggak ada gitu ya. Nah, silakan nggak usah komen-komen yang negatif, lanjut scroll aja. Masih banyak ustadz-ustadz yang mengadakan kajian yang Anda inginkan gitu. Nah, bagi teman-teman yang skeptis, ya punya rasa bingung, ya silakan untuk melanjutkan nonton penjelasan saya. Oke, biar teman-teman dapat jawaban Qur'ani. Oke, nah itu tadi keyakinan masyarakat ya terkait Allah janji ngabulkan doa gitu. Nah sekarang mari kita verifikasikan kepada Al-Quran. Mari kita lakukan verifikasi Qur'ani gitu ya. Pertama, ayat-ayat yang menjadi rujukan doa pasti dikabulkan tuh ya ada dua. Saya mantan ustadz yang gitu-gitu soalnya tahu ngerti dalil-dalil kayak gini nih. Jadi ada dua ayat dalam Al-Quran yang dijadikan
rujukan, statement, doa pasti dikabulkan. Ya. Ayat apa itu? Yang pertama adalah surat Ghafir ayat 60. Ya, surat Ghafir ayat 60 di mana Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ya, ud'uni astajib lakum." Maka Tuhanmu berfirman, "Ud'uni." Ya, berdoalah. Kalau di terjemahan, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya kan? Astajib lakum. Nah, kemudian rujukan yang kedua dari premis doa pasti dikabulkan, itu rujukan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ya, ketika hambaku bertanya tentang aku, ya, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab. Nah, sebetulnya kata-kata menjawab loh di sini tuh ya. Aku menjawab seruan orang yang memanggil kepadaku. Ya, seruan orang-orang yang memanggil apabila mereka memanggilku. Falyastajibuli. Ya. Maka orang-orang yang beriman, ya, jawablah seruanku, ya kan? Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, ya, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan jalan yang benar gitu, rasyad. Oke. Nah, jadi ini dua rujukan ayat yang dijadikan dasar premis bahwasannya doa pasti dikabulkan. Ya, yang paling kuat itu Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Pakai dua kata aja tuh. Ya, ud'uni astajib lakum. Oke. Sekarang sebelum kita membahas makna kata doa, ya, kita bahas dulu kata-kata jawab itu apa sih maknanya. Ya. Kenapa kok bisa sampai dimaknai dikabulkan? Kobul gitu ya. Ya kan? Nah, dua kosakata ini kan berbeda nih. Jawab dengan kobul itu dua-duanya ada di Quran. Nah, dalam kajian-kajian saya sudah tekankan berkali-kali bahwasannya bahasa Arab tuh nggak kenal sinonim. Ya, dua kata yang berbeda tidak mungkin memiliki arti dan makna yang sama. Pasti ada bedanya. Jangankan beda bentuk kata ya. Beda dikit-dikit aja, jangankan beda bentuk kata sama sekali. Beda 1-2 huruf aja itu ada bedanya gitu. Ada perbedaan makna. Makanya kalau dalam ilmu morfologi bahasa Arab, ya, ilmu saraf itu beda dikit aja itu berubah maknanya gitu. Nah, kalau teman-teman mau ikut kajian bahasa Arab Senin sampai Rabu ya, di akun Tadabbur Institute tiap ba'da Isya. Itu saya ngajar bahasa Arab di situ. Ya, saya sering dituduh nggak bisa bahasa Arab. Ya terserah lah gitu. Oke. Nah, di dua ayat yang tadi itu, di surat Ghafir ayat 60, di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menggunakan kata astajib di surat Ghafir ayat 60. Ya, astajib lakum. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah 186, Allah menggunakan kata ujibu. Ya, ujibu. Nah, dari dua ayat ini, ya, kita tidak melihat kata-kata kobul. Ya, kabul itu kan bahasa Arab juga. Ya kan, dari kata kobala, kof, ba, lam. Ya kan, misalkan kita sering kalau di suasana Idul Fitri gitu kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu taqabbal. Itu kata-kata kabul itu ya dari kata qobala, taqabbal. Ya kan, seperti itu. Nah, sedangkan dalam ayat yang kita jadikan rujuk doa pasti dikabulkan tuh, ya Allah nggak ada gunakan kata-kata kobul. Ya, atau ya taqabbal gitu kan nggak ada tuh. Ya kan, di surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Ya kan? Doalah kepadaku,
maka aku akan astajib, bukan atakobal gitu kan. Bukan aku kabulkan gitu. Ya. Kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, bukan ataqabbal da'watad da'i idza da'ani, bukan aku kabulkan gitu. Oke. Nah, jadi dari dua kata ini saja ya, kita sudah mendapatkan kekeliruan dalam memaknai kata. Ya. Memaknai Al-Quran tuh nggak boleh letterlek gitu. Lah sekarang kita lihat aja kata Tuhan gimana gitu kan. Nah, kata Tuhan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Surat Asy-Syura ayat 7. Ya kan? Aku mewahyukan kepadamu Quran Arabiyyan yang berbahasa Arab. Nah, jadi secara tidak langsung ya, kita harus memahami bahwasanya Al-Quran ini pesan Tuhan, ya, petunjuk Tuhan, ya, isinya bermanfaat bagi kita manusia. Nah, untuk mendapatkan pesan itu, ya, ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya bahasa Arab. Ya, ibarat Quran itu sebuah peti besi, ya, dia terkunci. Apa kuncinya? Kuncinya bahasa Arab. Nah, kalau mau buka isinya, ya ambil kunci itu, buka gemboknya, baru bisa lihat isinya. Kalau kita tidak menggunakan kaidah bahasa Arab dalam membedah setiap kata dalam Al-Quran, ya kita artinya bongkar paksa. Ya, ibarat peti besi nggak mau kita buka pakai kunci, kita bongkar paksa, kita ambil bogem, ya digedor-gedor sampai rusak kotaknya. Ya. Bahkan bukan hanya kotaknya, isinya pun rusak. Nah, itu perumpamaan orang yang memahami Al-Quran tidak melalui bahasa Arab. Ya, dia akan tersesat. Kenapa? Ya karena Tuhan ngarahkan begitu. Gitu. Kata Tuhan, bukan kata saya. Ya kan? Bilisanin Arabiyyin mubin, diturunkan dengan lisan orang Arab. Ya kan? Nah, di sini kita harus komitmen bahwasannya setiap ayat, setiap kata, setiap huruf dalam Al-Quran kita harus pahami melalui aspek-aspek kebahasaan. Kalau enggak, kita akan tersesat sebagaimana tersesatnya kita ketika mengatakan Allah janji ngabulkan doa gitu. Lah kalau dilihat ayatnya tadi itu yang jadi rujukan tuh, ya mana ada Allah menggunakan kata-kata kabul, ya kan? Jelas tuh kabul, ngabulkan, dari kata-kata qobala, kabul. Lah ayat yang rujukannya tuh mana tuh? Allah pakai kata qobala enggak gitu? Ya kan? Allah kan cuma bilang di surat Ghafir astajib, ya kan? Astajib, nah, menjawab, memberikan respons. Ya, namanya menjawab ini nggak harus iya gitu, kadang-kadang enggak juga gitu. Kemudian di surat Al-Baqarah 186, ujibu, ya, itu jelas-jelas itu menjawab, ya kan? Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dulu kata jawab nih maknanya apa gitu dalam bahasa Arab, ya. Nah, kalau kita merujuk ke surat Ghafir ayat 60 tadi, ya, Allah menggunakan kata astajib, ya, istajaba. Kemudian di surat Al-Baqarah 186, ya, Allah menggunakan ujibu, ya, ajaba yujibu. Nah, baik kata istajaba maupun kata ajaba ini berasal dari vokal dasar yang sama, yaitu jawaba. Jim, wau, ba. Itu akar katanya. Nah, akar kata jawaba ini, ya, mujarradnya jaba yajubu atau jaba yajibu, yaitu makna dasarnya apa? Makna dasarnya itu membuat lubang. Itu makna dasar kata jaba. Ya, membuat lubang. Makanya kantong baju itu disebutnya jaibun gitu. Karena berasal dari kata ini, jawaba,
atau jayaba gitu ya. Kantong baju jaibun. Di Quran pun ada surat An-Nur ayat 31 ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, agar perempuan itu memakai khimar, kerudung. Nah, ini baru kerudung. Kalau jilbab bukan kerudung ya. Sampai batas mana perempuan memakai kerudung? Ala juyubihinna. Nah, juyub di sini ya artinya bukan kantong gitu, tetapi lubang ini nih. Nah, lubang masuk kerah nih, lubang masuk kepala tuh di baju tuh. Ya, ini maknanya jaib nih ya. Kantong jaib juga, tetapi tidak semua jaib maknanya kantong. Ini lubang tempat masuk kepala ini jaib. Kalau baju nggak mungkin nggak ada ininya gitu. Oh, kemeja nggak ada. Ya kemeja ada, cuman beda aja bentuknya gitu. Cara makainya beda sama kaos. Tetapi tetap namanya lubang tempat masuk kepala tuh ada. Ya. Ini penggunaan kata jaib ya, artinya lubang. Oke. Kemudian di surat Al-Fajr ayat 9 kita juga melihat penggunaan kata jaba. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud ya kan membuat lubang, jabu artinya membuat lubang. Kaum Samud tuh ya kaum yang suka membuat lubang. Ya, di mana? Di lembah gitu. Di bebatuan-bebatuan. Nah, itu kata jaba ya jubu. Ya. Nah, kata ajaba dan istajaba berasal dari kata ini gitu. Artinya membuat lubang. Nah, ketika dia berubah menjadi istajaba ya atau ajaba ya, itu berubah maknanya menjadi merespons ya. Dan itu juga yang kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia, jawab. Ya kan? Merespons. Baik respons itu positif ataupun negatif. Itu makna kata dari istajaba atau ajaba. Nah, dari makna kata ini aja ya, kalau kita bandingkan sama premis yang kita ambil tuh dari ayat ini, kan udah salah kaprah. Ya kan? Allah memberikan respons. Allah memberikan jawaban. Ya, baik jawaban itu positif ya, afirmatif gitu ya, atau negatif. Jawabannya negatif, jawabannya enggak. Ya. Jadi kayak orang bertanya itu, ya kayak anak kecil bertanya misalkan, ayah boleh main HP nggak misalkan gitu. Ya ayahnya ngerespons gitu. Tapi responsnya tuh bisa iya bisa enggak gitu. Ya kan? Seperti itu. Itu makna kata istajabah. Ya kan, atau ajabah. Oke. Kita coba mencari ayat-ayat lain yang menghimpun ya atau mengandung kata yastajibu tadi. Ya kan? Pertama di surat Al-An'am ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Ya. Sesungguhnya yang bisa memberikan respons hanyalah orang-orang yang mendengar. Ya, wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi turja'un. Dan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati itu Allah akan membangkitkannya, ya kan? Dan kepadanya lah dia akan kembali gitu. Nah, jadi di sini ya di surat Al-An'am ayat 36 Allah mengatakan bahwasanya yang bisa merespons yastajibu menggunakan kata istajaba juga. Ya, alladzina yasma'un, mereka yang mendengar ya. Kalau orang mati sudah nggak bisa dengar ya. Jadi orang mati nggak usah diazanin, udah nggak bisa dengar dia. Biasanya kan kalau orang meninggal di di Jawa, di sini juga sih ya. Orang meninggal sebelum dikubur diazanin. Ini saya bilang yang gila nih yang mati apa yang masih hidup gitu. Ya. Orang mati itu nggak bisa dengar apa-apa kok diazanin. Mau diajak sholat kah? Udah gitu azan itu kan untuk panggilan sholat ya. Kok dibuat jadi mantra macem-macem sih gitu. Terlalu kreatif kita memodifikasi ajaran. Ya.
Zaman Nabi azan itu dipakai buat orang manggil sholat. Makanya ada kata-kata hayya 'alas sholah gitu ya. Ya kan? Bukan dipakai untuk ngubur mayit, ya. Bayi baru lahir diazanin, ngapain gitu. Itu kan nggak tepat guna, nggak tepat ajaran. Oh, Nabi manggil seorang sholat pakai adzan, oh kita bayi diazanin. Emang bayi mau diajak sholat gitu, ya. Orang meninggal udah mau dikubur, mau diajak sholat gitu, diazanin, ya kan. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang suka terlalu kreatif memodifikasi ajaran, ya. Ajaran dari Tuhan, ajaran dari Nabi, dimodif-modif sendiri gitu. Nah, padahal jelas-jelas di Quran Allah bilang, ya, nggak bisa, orang mati itu nggak ngerespon apa-apa, dengar pun tidak gitu, apalagi memberikan respon. Oke. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi penggunaan yastajibu di surat Al-A'raf ayat 194. Ini teman-teman sambil buka Qur'annya aja ya, biar bisa verifikasi saya ngarang atau enggak gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman akan melihat dengan jelas nih surat Al-A'raf ayat 194 ya. Innalladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian seru ya selain Allah adalah hamba-hamba sama seperti kalian. Ibadun amsalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Ya, maka kau serulah mereka dan suruh mereka menjawab ya. Kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Nah, di sini kan Allah menggunakan kata yastajibu dalam makna merespons, ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan-sesembahan lain selain dirinya gitu. Ya. Yang lebih parah lagi itu benda mati yang dijadikan Tuhan gitu. Ya, ada yang jadikan patung, batu kali, kendi, keris jadi Tuhannya gitu. Nah, ini kan macam orang bodoh-bodoh aja gitu. Doa sama keris, doa sama batu gitu kan, doa sama gunung, doa sama berhala. Ini bodoh-bodoh aja gitu. Kenapa? Karena benda-benda itu jangankan ngerespons, denger pun nggak bisa gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, di sini Allah menggunakan kata yastajibu dalam makna merespons. Ya. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 14. Ya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Sesungguhnya ya yang mereka serukan selain Allah la yastajibuna lahum, tidak memberikan respon untuk mereka. Ya. Ini Allah membanding, kalau tadi kan, kalau di surat Al-A'raf 194, Allah membandingkan dirinya dengan manusia yang dituhankan, ya. Nah, kalau di Ar-Ra'd ayat 14, Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan yang hidup pun enggak gitu. Ya, nyembah patung, nyembah berhala, ya. Nah, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum. Yang mereka serukan selain Allah tuh ya tidak memberikan respons ya kepada mereka, illa kabasiti kaffaihi ilal ma, ya, sebagaimana mereka mengadahkan tangan ke air, ya. Jadi kayak gini nih, kayak orang bodoh-bodoh minta sama air ya kan, liya belughafahu wa ma huwa bibalighihi. Surat Ar-Ra'd ayat 14, teman-teman buka deh. Ini bodoh-bodoh benar kita tuh, ya. Jadi jangan kita melakukan ya seruan ya seperti kita melakukan seruan kepada air. Jadi kita nada tangan di depan air gini, air kau masuklah ke mulutku cepat. Gitu. Ya. Itu bodoh-bodoh benar itu. Ya. Jadi kalau teman-teman selama ini ya metode minta sama Tuhannya cuma kayak gini terus berharap air masuk ke mulutnya, itu metodenya orang kafir tuh. Ya. Ini ayatnya di surat Ar-Ra'd ayat 14 tuh.
Ya kan? Nah, ini Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan lain yang hidup pun enggak gitu. Kok lu minta sama dia sih? Kalau lu minta sama dia itu kan kayak lu ngomong sama air, suruh masuk ke dalam mulut lu. Ya kagak bakalan gitu. Ya air itu harus diciduk, ya. Harus masuk gelas mm, baru masuk gitu. Ya. Harus ada usaha gitu. Oke? Seperti itu. Nah, kalau Allah, ya, Allah merespons. Contohnya surat Al-Anfal ayat 9. "Idz tastaghitsuna rabbukum ya rabbakum fastajaba lakum." Ya. Ketika kalian meminta hujan, istighatsah. Ya, istighatsah itu namanya juga dari ghaits gitu. Artinya minta hujan. Tetapi di terjemahan minta tolong. Minta tulung, ya. Spesifiknya minta hujan, ini namanya goith. Goith itu maknanya nggak ada lain, hujan gitu. Ya. "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ya, ketika kalian minta hujan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum. Dan Allah merespons kepadamu. Ya kan? Nah, ini penggunaan kata istajaba, merespons. Oke? Nah, sekarang dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya, surat Al-An'am 36, surat Al-A'raf 194, surat Ar-Ra'd ayat 14, surat Al-Anfal ayat 9, kita bisa melakukan tartil. Ya. Apa tuh tartil? Tartil itu kan baca Quran pelan-pelan, yaitu versi mbahmu, ya. Kalau versi Al-Quran, tartil itu artinya nyusun. Nyusun ayat-ayat yang kita temukan terkait tema pembahasan. Ya, namanya juga tartil dari kata rotala. Rotala itu artinya susunan, iring-iringan. Kalau dalam pawai itu iring-iringan, itu makna tartil. Ya, dari barisan pertama sampai barisan terakhir iring-iringan. Ya, kalau misalkan di PON gitu ya, dari Aceh sampai Papua, itu jalan, itu iring-iringan. Ini tuh namanya tartil gitu. Ya, jadi tartil versi Tuhan sama versi mbahmu beda ya. Jangan disamakan versi tartil versi Al-Quran dengan versi mbahmu ya. Kalau versi mbahmu dibaca pelan-pelan gitu. Kayak orang kayak baca kidung gitu. Enggak, tartil bukan artinya itu. Lah emang Tuhan nurunin Al-Quran tuh jadi mantra apa? Oke. Nah, kalau kita mentartil ayat-ayat yang saya sebutkan tadi ya, kita dapat susunan yang sangat logis itu ya dari ayat-ayat Al-Quran. Pertama, dalam konteks ketuhanan, ya, Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan lain. Oke? Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan lain. Oke. Sesembahan lain yang bentuknya manusia, ya, seperti rajanya Nabi Ibrahim siapa yang? Namrud. Nah, seperti Raja Namrud, ya, yang diskakmat sama Ibrahim, ya kan? Raja Namrud kan jumawa dia, ya, sombong dia. Aku bisa menghidupkan yang mati, gitu kan? Aku bisa matikan yang hidup. Nah, habis itu Ibrahim nantang, coba sekarang kau terbitkan matahari di barat, bisa nggak? Nah, di situ kan Raja Namrud nggak bisa, gitu. Nah, ketidakbisaan Raja Namrud untuk merespon permintaan Ismail ini masuk dalam kata istajabah tadi. Ya. Jadi manusia bagaimanapun punya keterbatasan. Ya. Maka jangan dijadikan Tuhan. Ya. Kalau manusia saja punya keterbatasan, ya, jangan dijadikan Tuhan, apalagi berhala. Yang mendengar pun tidak, hidup pun tidak gitu. Nah, di sini Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan lain, di mana Allah itu kalau dipanggil merespons, ya, sesembahan lain belum tentu merespons. Ya, kalau dalam konteks berhala nggak merespons sama sekali. Ya, nah kalau kalian menyembah barang benda-benda mati itu, ya, ibarat mengadahkan tangan kepada air, berharap air itu bisa masuk sendiri ke mulutnya. Nah, sesat nggak tuh? Sesat kan? Nah.
Nah, kalau kalian minta tolong sama Allah gitu ya, Allah menurunkan hujan melalui siklus hidrologi, siklus alam. Ya kan? Seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun kita minta hujan, ya, kalau kita tidak tadahkan air itu, ya, atau kalau kita minimal nggak buka mulut untuk nadahkan air itu, ya nggak masuk juga air itu ke dalam mulut kita. Oke? Nah, jadi ini loh yang Tuhan maksudkan respons nggak respons itu, ya, jawab nggak jawab itu. Tuhan Allah membandingkan dirinya dengan sesembahan lain yang belum tentu bisa ngerespons ataupun nggak bisa ngerespons sama sekali. Oke? Itu makna kata istajabah. Jadi istajabah itu artinya merespons. Ya, bukan mengabulkan. Oke? Nah, sekarang kita bahas kata doanya. Ya. Ini yang saya bilang kalau kita nggak kembali ke bahasa Arab tuh memang kacau ya. Doa. Doa itu kan dalam persepsi kita permintaan. Betul ya? Ya kan? Permintaan, kita minta sama Tuhan, ya kan? Sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku gini. Tuhan, aku besok mau umroh. Tuhan, aku besok mau punya mobil. Tuhan, aku besok pengen punya anak. Tuhan, aku besok mau nikah sama cewek yang cantik dan solihah gitu. Nah, ini kita maknai doa itu salah gitu. Doa tuh ya, doaun. Kalau bahasa Arabnya doaun. Ya, doa itu fiilnya, kata kerjanya itu da'a yada'u. Da'a yada'u itu maknanya bukan minta. Da'a yada'u itu maknanya manggil. Ya. Jadi sekedar memanggil itu makna da'a yada'u. Ya kan? Contohnya surat Al-Baqarah ayat 23. Ya, contohnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kau ragu sama apa yang kita turunkan kepada Muhammad, ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Bikinlah kau satu surat aja yang seperti itu. Nah, di sini ya, habis itu apa? Wada'u syuhada'akum. Panggil. Bukan minta, panggil. Ya. Orang-orang yang nggak percaya sama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, suruh bikin surat yang semisal itu dan disuruh memanggil saksi-saksi mereka min dunillah in kuntum shodikin. Jadi da'ayat itu manggil artinya. Bukan minta, manggil. Ya, sekedar manggil aja. Ya kan? Nah, ayat lain, surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asma yang cantik, semua bagus. Panggil dengan itu. Panggillah Allah dengan itu. Ya, jangan manggil sama pakai sebutan-sebutan lain. Ya. Jangan manggil Allah itu pakai sebutan apa sih? Ya, sebutan macam-macam itulah. Ya, yang Maha Esa gitu ya. Emang yang esa cuma Allah gitu ya. Nah, Allah nyuruh kita, kalau kau kebingungan manggil Tuhanmu apa ya, panggillah dengan Asmaul Husna. Nah, itu panggil aja gitu. Bukan maknanya apa ya? Bukan maknanya minta gitu. Ya. Ada lagi nggak? Ya, itu surat Al-Baqarah 186 tadi, ya. Uji budak watad da'i idza da'ani itu artinya aku menjawab orang yang menyerukan kepadaku, orang yang manggil aku. Ya. Itu makna doa gitu. Da'aya da'u itu artinya manggil, bukan minta. Ya, manggil. Ya kalau setelah itu minta, beda lagi urusan gitu. Beda lagi kosakatanya. Ya kan? Nah, di surat Al-Isra ayat 110, ya. Qul Allah, panggillah Allah.
Panggil, sebut apa namanya? Kalau mau manggil Tuhanmu tuh, kau nyebut apa? Panggil Allah, qulida Allah, awida Ar-Rahman, atau panggillah Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Allah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kamu panggil dia, ya kan? Apapun sebutan, diksi, istilah yang kamu gunakan, panggillah dengan nama-nama yang baik Tuhanmu itu. Ya kan? Ya kalau dia ada di Asmaul Husna yang 99 itu, ya pakailah itu gitu. Itu cuma sekedar manggil, da'aya da'u itu artinya, bukan minta gitu. Ya. Jadi selama ini sepanjang sejarah kita menggunakan kata doa dalam makna minta, itu salah. Ya, dalam makna memohon sama Tuhan, minta sesuatu, itu enggak Qur'ani. Ya, tidak sesuai dengan konteks bahasa Arab. Ya. Dakwah itu artinya manggil orang, nyerukan orang, dakwah itu. Ya kan? Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah orang ke jalan Tuhanmu. Manggil. Dakwah itu artinya manggil. Bukan minta gitu. Ya kan? Nah, lantas kalau permintaan itu apa? Kalau permintaan itu apa dalam Al-Qur'an? Kalau teman-teman lihat ya, misalkan di surat An-Nisa ayat 32. Ya. Permintaan ya dalam bahasa Arab itu sederhana. Teman-teman yang sering belajar bahasa Arab, yang tahu bahasa Arab pasti tahu gitu. Minta itu bahasa Arabnya apa? Sa'ala yas'alu, su'al. Ya kan? Su'al. Ya soal secara sederhana artinya bertanya gitu. Tetapi soal juga digunakan dalam makna meminta. Contohnya di surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah fadilah Allah. Ini loh makna meminta tuh. Ya. Innallah bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Soal gitu. Jadi kalau nyuruh orang untuk minta sama Tuhan tuh bukan kau doa, bukan. Is'alillah. Tanya Allah. Minta sama Allah. Ya. Itu permintaan baru gitu. Sa'ala, su'al. Contoh lagi. Ya. Ketika Nabi Nuh minta anaknya diselamatkan. Surat Hud 38 sampai 39. Kok 38 39? Surat Hud 45 sampai 47. Ya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya. Nabi Nuh minta sama Tuhannya. Enggak ada di sini kata-kata doa gitu. Ya. Ya kan? Nabi Nuh berkata, Robbi inna bni min ahli. Sesungguhnya anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu pun hak. Wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya engkaulah hakim yang paling baik. Maksudnya apa? Maksudnya Nuh pengen anaknya itu dibawa sekalian ke kapal. Ya kan? Habis itu Allah ya kan menjawab, qala ya Nuh, Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Ya, innahu amalun ghairu soleh. Menyelamatkan dia bukan perbuatan yang soleh. Tidak akan membuat dia semakin baik, malah semakin bejat gitu. Fala tas'alni, jangan kau minta. Ini kan pakai kata-kata soal nih, sa'ala. Fala tas'alni, jangan kau minta aku ya sesuatu yang kau sebetulnya nggak tahu. Inni a'izuka antakuna minal jahilin. Aku menyelamatkanmu biar kau nggak jadi orang bodoh. Ya kan? Nah, ini kan menggunakan kata fala tas'alni, jangan kau minta kepadaku. Ya, hal yang kau tuh nggak tahu. Nah, kemudian responnya Nuh apa? Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka.
Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu malaisa li bihi ilmun, sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan. Ya, Nuh minta maaf sama Allah ketika dia meminta. Nah, doa dalam otak teman-teman kan artinya minta toh, bukan manggil gitu. Nah, itu salah gitu. Doa itu artinya bukan minta, artinya manggil. Habis manggil baru minta gitu. Ya. Jadi kalau ada diksi doa pasti dikabulkan. Lah ini misleadingnya tuh berlipat-lipat gitu. Ya kan? Wa illa taghfirli wa tarhamni ya aku minal khosirin. Kalau kau enggak maafkan aku dan merahmati aku, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang merugi. Ya. Itu makna kata da'a ya da'u. Ya. Artinya apa? Artinya cuma memanggil. Kalau permintaan tuh su'al, sa'ala yas'alu. Ya kan? Atau ada lagi tolaba yatlubu. Ya kan? Meminta juga maknanya tolaba yatlubu gitu. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau kita manggil Tuhan, ya. Kalau sekedar manggil, Allah ngerespon. Contohnya apa, ya kan? Contohnya misalkan kayak ada orang-orang yang beriman, ya waktu ada Nabi misalkan, ya waktu Nabi masih hidup, ya ketika orang-orang yang beriman nanya gitu kan, gimana nih Nabi perkara orang haid, ya kan? Abis itu kan Allah jawab, Allah ngerespons gitu, ya kan? Responnya apa? Ya itu turun wahyu, yas'alunaka 'anil mahid, ya kan? Surat apa itu? Yas'alunaka 'anil mahid. Anil mahid. Ya, Al-Baqarah 222. Mereka bertanyamu tentang mahid, ya kan? Nah, ini bentuk responsnya Allah gitu. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu sebuah penyakit. Maka ya jangan dekati perempuan ketika haid. Ya wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan jangan dekati mereka sampai mereka bersuci. Nah, ini salah satu bentuk responsnya Allah. Kalau sesembahan lain belum tentu ngerespons. Kalau sesembahannya benda mati, sama sekali nggak bisa ngerespons. Itu permasalahan da'a yada'u. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kau minta, ya itu pertanyaannya beda lagi. Sa'ala, ya kan, atau tolaba, istilah yang digunakan. Itu, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita di atas tuh, ya. Apakah Allah janji ngabulkan doa? Ya. Kalau doa adalah makna seruan, ya Allah jawab gitu. Seruan, ya, panggilan, Allah jawab. Ya, makanya digunakan kata istajaba atau ajaba. Tetapi kalau permintaan, ya kan? Kalau permintaan, ya, itu bahasa Arabnya sa'ala. Ya. Sa'ala. Ya kan? Sa'ala meminta gitu. Ya kan, seperti itu. Oke. Nah, itu makna soal. Nah, lantas kalau setiap permintaan kita apakah dikabulkan Tuhan? Ya kan? Apakah pasti dikabulkan Tuhan? Ya enggak lah. Enggak pasti gitu. Bagaimana cara kita mengkabulkannya? Ya kerja gitu, perbuat gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke. Sesuai, ya udah terserah kita gitu. Jadi ada aksi reaksi antara kita sama Allah. Ya, kita berdoa pengen hidup sehat, ya, tapi tiap hari mabuk, ya kan? Mengkonsumsi hal-hal yang barang-barang terlarang gitu. Ya gimana? Kalian mau minta sama Tuhan sampai nangis jerit-jerit ya nggak akan bisa gitu. Ya kan? Kalian mau minta apa namanya? Mau minta harta,
tapi nggak pernah kerja, ya gimana gitu. Kerjalah, ya kan. Nah, yang paling bisa kita minta sama Allah tuh minta ilmu. Ya, minta ilmu gitu. Kalau minta ilmu biasanya datang ketika sholat. Nah, kalau minta harta ya kau usahakan sendirilah gitu. Ya kan? Kalau minta kesehatan, ya jagalah kesehatanmu gitu. Kalau minta apa namanya? Kalau minta ilmu, ya kan? Ya kau belajar dulu gitu. Nanti Allah kasih ilmu. Seperti itu, ya. Jadi Allah tuh nggak pernah janji ngabulkan doa, ngabulkan permintaan. Ya, jadi hari ini apa yang perlu kita koreksi? Yang pertama makna kata doa. Doa bukan permintaan. Doa itu maknanya panggilan. Ya. Kemudian yang kedua istajaba. Istajaba itu artinya merespons, ya. Bisa afirmatif, bisa negatif. Ya kan? Kemudian kalau permintaan, kita minta sama Tuhan, bahasa Arabnya apa? Sa'ala yas'alu, su'al. Ya kan? Sa'ala. Ya kan? Seperti itu. Nah, apakah Tuhan janji ngabulkan setiap permintaan kita? Nggak ada Tuhan janji. Ya, nggak ada Tuhan janji, nggak ada Allah janji ngabulkan semua permintaan kita. Ya, kalau kita apa namanya? Kalau semua permintaan dikabulkan, pusing dunia ini. Ya, ada satu cewek, ya, cantik gitu. Yang suka sama dia 10, semuanya doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen nikah sama cewek ini. Ya gimana mau dikabulin semua? Nggak bisa. Masa satu perempuan nikah sama 10 laki gitu kan? Nah, disitulah kita harus berpikir gitu, ya. Lantas siapa nanti ya di antara 10 lelaki ini siapa yang berhasil meminang satu perempuan ini? Ya, yang berusaha lah gitu kan. Yang berusaha, ya kan. 10 orang pengen umroh misalkan, ya kan. 10 orang minta sama Tuhan. Nah nanti siapa yang berangkat umroh pada akhirnya? Ya kan? Yang punya duit. Punya duit ini variabelnya ada dua. Biar bisa dia usaha sendiri, bisa dia dikasih orang. Ya, tetapi dikasih orang tuh jelek kata Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Janganlah apa-apa semua dikasih orang gitu. Apalagi kalau dikasihnya tuh sampai kita berharap, itu ya nggak boleh gitu kan. Nah, ya walaupun boleh-boleh aja sih gitu kan. Cuman kata Tuhan, ya dulung ulia apa kata Nabi, ya dulung ulia khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Oke. Jadi itu pelurusan kita pada kajian pagi ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya ngambil pelajaran lah dari Al-Qur'an tuh. Ya bahwasanya kita jangan mengartikan kata-kata tuh sesuka jidat kita gitu. Sehingga kita keliru memahami ayat tuh. Ya. Doa artinya manggil, diartikan minta gitu kan. Ya kan? Istajaba artinya merespon, dimaknai mengabulkan. Ya kan seperti itu. Ya akhirnya apa ya? Akhirnya ya Quran jadi omong kosong gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya? Untuk meluruskan hal-hal yang sudah kita salah dalam mengambil penilaiannya. Dibuat narasi-narasi mitos nggak jelas, ya. Dikabulkan dengan 3 mekanisme. Langsung dikabulkan blegek gitu kan. Yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga menjadi pundi-pundi amalan kita di akhirat. Pundi-pundi, ya, ada pundi. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman, itu kajian kita pagi hari ini. Saya ada beberapa pengumuman ya. Pertama, insya Allah tadi sih baru saya share di di status ya. Bahwasanya kajian live kita ya Senin sampai Rabu itu kajian bahasa Arab di akun Tadabbur Institute ya. Waktunya bukan pagi, ba'da Isya 19.30 ya kan. Sampai selesai sampai setengah 9, enggak lama-lama itu ya. Di situ kita belajar bahasa Arab dari Senin sampai Rabu. Oke. Nah, kemudian kalau kajian Qur'ani Kamis sampai Sabtu ba'da subuh. Ya. Kamis sampai Sabtu ba'da subuh kayak gini ini gitu. Kamis sampai Sabtu. Ya kan? Hari Ahad apa? Hari Ahad libur dulu. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman jadwal live-nya. Mudah-mudahan gak ada perubahan gitu ya.
Nah, jadi kalau teman-teman mau mendengarkan kajian bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, ya saksikan Senin sampai Rabu, bukan di akun ini, gitu. Di akun Tadabbur Institute, searching aja, follow, gitu ya. Nah, kalau kajian Al-Quran dari Kamis sampai Sabtu, jadi 3 hari, gitu ya. Nah, kalau kajian bahasa Arab pagi, ya ba'da subuh jam 5, ya kan, sampai jam 5.15 lah, gitu. Ya kan, di mana di akun saya, gitu. Nah, jadi follow tuh dua-duanya, ya, akun Guru Mulia sama akun Tadabbur Institute. Seumpama teman-teman nggak bisa live, ya ketinggalan live karena ada kesibukan apa segala macam, tayangan rekaman live ya kita sediakan juga di akun Tadabbur Institute di YouTube, ya. Jadi teman-teman subscribe juga ya akun YouTube Tadabbur Institute, ya, atau teman-teman ingin melihat rekaman-rekaman live yang lalu, itu ada semua di Tadabbur Institute. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi kapan kita ketemu lagi kajian Quran nih? Kamis depan. Ya kan? Kamis depan. Nah, jadi Kamis depan baru kita mulai kajian Qurani lagi seperti pagi ini. Apa temanya? Nantikan aja, ya. Nah, saya izin teman-teman, kurang enak badan, ya. Doakan saya mudah-mudahan sehat selalu, ya. Biar kita bisa lebih banyak belajar. Nah, nanti ketemu lagi Senin malam, ya, bahasa Arab, di studio Tadabbur Institute di rumah Guru Iswan. Nah, kalau ini di rumah saya. Oke, itu ya teman-teman. Kapan kita belajar bahasa Arab? Senin sampai Rabu, ya. WN Senin sampai Rabu kita belajar bahasa Arab. Oke, kemarin baru sebentar kok, ya. Baru sedikit kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada teman-teman ingin belajar bahasa Arab yang masih awam apa segala macam, silakan, belum terlambat. Kita baru mulai dari kata, baru sampai kata. Tetapi itu pun teman-teman udah mulai ngebul gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Makasih banyak yang udah ikut kajian live saya pagi hari ini. La ikraha fiddin, kalau teman-teman mau terima silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tetaplah yakin dengan premis bahwasanya doa pasti dikabulkan. Ya, tapi pakai sendiri aja, jangan bodohin orang gitu ya. Nah, kalau saya ya udah nggak pakai lagi lah. Kan suruh tunduk sama Al-Qur'an gitu, ya kan. Nah, Quran bilang kayak gini, ya udah kita ikut gitu. Ngapain lagi kita ngotot gitu. Kadang-kadang kita tetap ngotot. Enggak kok, kata Ustadz yang udah tungtung sorbannya panjang 3 meter itu dikabulkan. Ya terserah gitu. Urusanmu bukan urusanku. Kalau aku sih nggak mau ngibulin orang pakai kata Tuhan. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak. Makasih yang udah give. Dr. Saparudin, kawan-kawan. Abang Haidir, Mas Wahyu Dayat. Ya kan, Bu Iin, Pak Udin Sahanudin. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Temu lagi insya Allah hari Senin malam di kajian bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.